Selamat malam saudara-saudara. Bersama saya Pendeta Neni Suprihartati hari ini Kamis 18 November 2021. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu kami dapat menjalankan kehidupan sepanjang hari ini. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami menyatukan hati dalam persekutuan jemaat-Mu di GKJ Jakarta untuk merenungkan firman-Mu dan berdoa bersama. Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 hingga ayat 60. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Saulus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara-saudara, siapakah Stefanus? Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga ayat 7 diceritakan bahwa para rasul kewalahan dengan jumlah pengikut Yesus bertambah banyak. Pengikut Yesus mengeluh karena pelayanan yang tidak merata, khususnya pelayanan bagi para janda dan orang miskin. Ke-12 rasul memanggil semua murid Yesus atau pengikut Yesus untuk berkumpul dan memilih 7 orang pelayan atau diaken untuk melayani janda-janda dan orang miskin. Stefanus adalah orang pertama yang dipilih karena ia penuh iman dan Roh Kudus. Itu ada di pasal 6 ayat 5. Jadi, Stefanus adalah orang yang dipilih sendiri oleh para pengikut atau murid Yesus. Dalam pekerjaannya sebagai diaken, dia bukan hanya melayani para janda dan orang miskin, tapi dia juga mengadakan mukjizat dan tanda-tanda. Bahkan dengan dipenuhi hikmat dari Roh, tidak ada yang dapat melawannya dalam bersoal jawab. Namun, semua itu menimbulkan kebencian bagi banyak orang, tua-tua dan ahli Taurat, sehingga mereka memfitnah Stefanus dengan tuduhan mencemarkan nama baik Musa dan Allah. Mereka menyeret Stefanus ke Mahkamah Agama. Di hadapan Mahkamah Agama, sesungguhnya Stefanus bisa saja mengatakan bahwa ia bukan rasul, melainkan seorang diaken yang dipilih oleh para murid atau pengikut Yesus dan diangkat atau diteguhkan oleh para rasul. Stefanus bisa saja mengatakan untuk meminta para pengikut Yesus dan para rasul yang bertanggung jawab. Tapi semua itu tidak dilakukan oleh Stefanus. Bahkan pengikut Yesus dan para rasul tidak ada yang membela dirinya saat dia diadili, sama seperti saat Yesus ditangkap dan diadili. Semua murid bersembunyi dan melihat dari kejauhan. Bagi Stefanus, ia sudah dipilih dan menerima pemilihan tersebut, maka ia harus menjalankan tugas pelayanannya dengan totalitas hingga akhir. Perkataan Stefanus disambut oleh anggota Mahkamah Agama dengan gertakan gigi, artinya dengan kemarahan yang besar, yang membuat mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya. Lagi-lagi Stefanus tidak berteriak, "Aku hanya menjalankan tugas. Orang yang memilih dan mengutus aku yang seharusnya bertanggung jawab." Stefanus membawa dirinya sendiri dan tidak menunjuk-nunjuk orang atau pihak lain. Ia memberi diri sepenuhnya untuk tugas pelayanan yang telah dipercayakan,
dan ia percaya bahwa ia mati untuk Tuhan. Untuk itulah ia berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudara-saudara, kisah Stefanus memperlihatkan bahwa ketika ia dipilih dan diutus, ia siap untuk menerima segala resiko yang akan dihadapinya. Ia bahkan tidak menyombongkan diri sebagai orang yang pertama dipilih. Stefanus memberikan dirinya totalitas sehingga ia saat menjelang kematiannya, ia mampu untuk berlutut dan berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Doa yang sama dinaikkan oleh Yesus saat disalibkan. "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Tidak mudah untuk dapat menjadi Stefanus yang bersedia dipilih menjadi pelayan dan siap menjalankan tugas pelayanan dengan segala resiko yang dihadapi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mampukah kita menjadi Stefanus masa kini yang dengan total melayani Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami diingatkan akan firman-Mu. Kami diajak untuk merenungkan kehidupan kami atas panggilan-Mu. Sudahkah kami dapat menjadi Stefanus masa kini yang dengan sepenuh hati menerima panggilan menjadi pelayan-Mu? Sudahkah kami menjadi Stefanus masa kini yang dengan totalitas memberi diri untuk Engkau pakai? Kami menyadari bahwa tidak mudah menjadi Stefanus masa kini. Tidak mudah bagi kami ketika sudah melakukan tugas pekerjaan dengan baik, tapi karena rasa cemburu, iri, dan benci orang lain terhadap kami, maka kami difitnah sehingga harus menanggung berbagai resiko. Mampukan kami agar dapat seperti Stefanus, sekalipun dalam situasi yang tidak menyenangkan, namun tetap berani menyatakan kebenaran dan tidak menunjuk orang lain untuk bertanggung jawab. Mampukan kami untuk menjadi Stefanus masa kini yang dengan rendah hati mau memohon kepadamu untuk mengampuni dosa orang yang berbuat jahat terhadap kami. Ya Tuhan, Engkau memberikan waktu malam bagi kami untuk beristirahat. Biarlah kami menggunakan waktu istirahat yang Engkau berikan ini dengan baik, dan esok boleh bangun dengan kesegaran yang baru untuk menjalani kehidupan dengan memberi diri melakukan karya kasih-Mu bagi sesama. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.